pertama itu ada latar belakang. Di sini saya memaparkan bahwa negara Indonesia itu negara hukum. Dan ada dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu supremasi hukum atau supremacy law dan persamaan dalam hukum atau equality before the law. Nah, supremasi hukum itu di mana hukum memiliki tahta tertinggi serta aturan yang harus dipatuhi baik itu oleh masyarakat ataupun pemerintah. Nah, selanjutnya ada persamaan dalam hukum atau equality before the law, itu bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlakuan yang sama, seperti pengakuan perlindungan, jaminan, serta kepastian yang adil. Nah, untuk merealisasikan hal tersebut ke masyarakat, perlu yang namanya lembaga yang menjadi penegak hukum. Karena hal itu sesuai dengan tugas dan wewenang penegak hukum, di mana para penegak hukum ini memberikan perlindungan, menegakkan hukum, menjaga keamanan serta ketertiban. Nah, salah satu lembaga penegak hukum yakni kita ambil contoh kejaksaan karena sesuai dengan topik yang akan dibahas gitu. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penegak hukum mampu menegakkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum, menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, dan tata krama dalam masyarakat. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Namun terdapat perubahan, yaitu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Nah, sebagai lembaga hukum yang menegakkan hukum atas nama negara dan untuk masyarakat, maka kejaksaan wajib untuk mentaati kode etik guna terrealisasikannya negara hukum yang sebenarnya, termasuk tidak adanya suap menyuap. Nah, kode etik itu apa? Jadi kode etik itu prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Seperti kode etik yang dijalankan oleh jaksa. Nah, dalam menjalankan tugasnya, jaksa itu harus selalu mematuhi kode etik profesinya, atau biasa dikenal dengan Trikrama Adya, seperti itu, yang artinya landasan jiwa. Dalam kode etik jaksa dijelaskan hak dan kewajiban jaksa, serta apa saja yang dilarang untuk tidak dilakukan oleh jaksa. Nah, gunanya kode etik ini dibuat untuk tidak terjadinya penyelewengan atas perilaku jaksa baik saat bertugas ataupun di luar tugas. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan kode etik jaksa di Republik Indonesia? Kedua, hukuman apa yang diberikan bagi jaksa yang melanggar kode etik jaksa dalam kutip suap menyuap. Dan selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ialah metode yuridis normatif dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan artikel, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan karya tulis ilmiah ini, dan menggunakan pendekatan sosio-legal. Baik, di pembahasan pertama yaitu ada pengaturan kode etik jaksa di Republik Indonesia. Nah, kode etik ini apa? Atau etika ini apa gitu kan? Nah, etika ini suatu perilaku atau tingkah laku manusia yang ada baik dan ada pula buruknya. Nah, di dalam profesi jaksa, yang dimana jaksa ini memiliki tugas untuk menyampaikan tuntutan terhadap orang yang melanggar hukum dalam proses pengadilan. Itu artinya jaksa ini harus memiliki integritas kepribadian serta disiplin, agar jaksa sebagai penegak hukum mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran. Maka dari itu, terdapat kode etik jaksa yang wajib untuk ditaati atau diikuti oleh jaksa. Nah, bila mana kode etik jaksa tersebut tidak dijalankan, maka tidak akan lahir jaksa-jaksa yang memiliki moral
sehingga tidak terciptanya keadilan yang dapat menaruh keberhasilan bagi peradilan Indonesia. Di dalam Kode Etik Jaksa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per minus 067 garis miring A garis miring CA garis miring 07 garis miring 2007 terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh jaksa. Dan hal tersebut sudah saya cantumkan pada paper yang saya buat. Setelah itu juga ada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 067 garis miring A garis miring JA garis miring 07 garis miring 2007 terdapat larangan bagi jaksa untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dan hal tersebut sudah saya cantumkan juga di paper saya. Dari kode etik yang sudah dipaparkan tadi, apakah para jaksa memenuhi seluruh kode etik tersebut? Sebagian ada, sebagian tidak. Dan hal tersebut sudah saya cantumkan kepada paper saya. Dan di dalam web Komisi Kejaksaan Republik Indonesia itu ada beberapa kasus mengenai menerima suap yang dilakukan oleh kepala kejaksaan atau jaksa. Nah, dari situ kita bisa melihat ya bahwa para penegak hukum atau jaksa ini melanggar kode etik, dan sebagian besar pelanggaran yang sering dilakukan yaitu mengenai suap menyuap. Dan karena perbuatan tersebut, jaksa ini bersikap tidak adil terhadap masyarakat karena pihak yang tidak bersalah harus menanggung hukuman yang tidak seharusnya ia terima. Dan karena perbuatannya tersebut, jaksa melanggar kode etik di mana sudah dipaparkan mengenai larangan jaksa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per minus 067 garis miring A garis miring JA garis miring 07 garis miring 2007 yang bunyinya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa jaksa tidak boleh menerima atau bahkan meminta barang atau uang seperti itu ya. Kedua yaitu ada hukuman yang diberikan bagi jaksa yang melanggar kode etik jaksa dalam kurung suap menyuap. Nah, jaksa sebagai lembaga penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang guna melakukan penuntutan serta melakukan penetapan hukum. Dan jaksa ini dipercaya oleh masyarakat mampu memberikan keadilan dalam melakukan penetapan hukum atau memutuskan suatu perkara. Namun, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa jaksa ini melakukan pelanggaran, sehingga masyarakat ini seperti sudah tidak percaya lagi kepada jaksa. Dan tentu saja bagi jaksa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jaksa tidak akan terlepas begitu saja. Nah, sebelum kita berlanjut ke sanksi, ada yang namanya proses pemeriksaan hingga sampai putusan. Dan yang melakukan yaitu pihak majelis kode etik, orang yang memiliki wewenang. Majelis kode etik atau pejabat yang ditunjuk seperti sekretaris yang berangkat menjadi anggota dan anggota PJI atau Persatuan Jaksa Republik Indonesia yang memiliki pangkat tidak lebih rendah dari oknum jasa yang akan diperiksa. Dalam kode etik jaksa, jaksa melanggar kode etik dikenakan sanksi administratif dan terdapat penjelasannya, yaitu dicantumkan dalam pasal 11 Peraturan Jaksa 67 garis miring 2007, yaitu pertama, kepada jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran kode etik perilaku jaksa secara berturut-turut sebelum dijatuhkan tindakan administratif hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif saja. Kedua, kepada jaksa yang pernah dijatuhi tindakan administratif dengan kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari tindakan administratif yang pernah dijatuhkan kepadanya. Nah, ada pula ketentuan sanksi yang harus diterapkan oleh jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik jaksa, yaitu
Pertama, pembebasan dari tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Dan atau pengalihan tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 tahun dan yang paling lama 2 tahun. Dalam kesimpulan paper saya yaitu, profesi jaksa sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menuntut serta mengadili, jaksa perlu yang namanya kode etik jaksa, agar negara Republik Indonesia memiliki jaksa yang bermoral dan dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dan di negara Republik Indonesia, para penegak hukum khususnya jaksa, masih ada yang belum memenuhi kode etik jaksa secara baik dan benar. Pelanggaran yang paling umum dilakukan oleh jaksa adalah suap menyuap. Artinya, sebagian jaksa lebih memilih untuk menikmati uang dari hasil suap daripada mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Segitu saja review paper saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.